كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو Baik, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sujud tilawah, baik itu tentang pengertian sujud tilawah, dasar sujud tilawah, sebab sujud tilawah, syarat dan rukun tilawah, dan tata cara sujud tilawah, kemudian yang terakhir hikmah dari sujud tilawah. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan mengupas tuntas tentang berbagai sujud tilawah atau peta konsep dari sujud tilawah. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari sujud tilawah. Apa sih pengertian sujud tilawah itu? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, entah itu ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Jadi di sini sujud tilawah itu dibaca ketika kita mendengar, membaca, ataupun menghafal ayat-ayat sajadah. Biasanya ayat sajadah itu identik dengan tanda sajadah di akhir ayatnya. Biasanya di tanda wakaf itu ada tanda berupa gambar sajadah. Itu merupakan tanda bahwa ayat tersebut merupakan ayat sajadah. Dan apabila kita membacanya atau mendengarkannya, bahkan kita menghafalkannya, maka hendaknya kita melakukan sujud tilawah. Jadi seperti itu pengertian singkat dari sujud tilawah. Selanjutnya yang Ibu akan jelaskan yaitu dasar dari hukum sujud tilawah. Dasar hukum sujud tilawah yaitu hadis dari Tirmidzi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bi sajdati kabara wa sajadana ma'ah. Yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami bersujud bersama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika waktu itu Ibnu Umar melihat Nabi Muhammad itu membaca Al-Quran, dan ketika sampai pada bacaan yang merupakan bacaan ayat sajadah, beliau takbir kemudian sujud, dan Ibnu Umar juga ikut melakukannya. Jadi ketika kita membaca ayat sajadah atau mendengarkan ayat sajadah, maka hendaknya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melakukan sujud tilawah. Dan itu sudah ada dasar hukumnya, yaitu dasar hukum dari hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yaitu sebab-sebab sujud tilawah. Jadi apa sih sebab-sebab dari sujud tilawah itu? Yang pertama atau dasar dari sebab-sebab sujud tilawah itu yaitu sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang menemukan ayat-ayat sajadah, baik ketika waktu sholat ataupun di luar waktu sholat. Jadi itu merupakan sebab-sebab dari sujud tilawah, yaitu dengan membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Nah, adapun ayat sajadah dalam Al-Quran ada 15. Yang pertama yaitu surah Al-A'raf ayat 206, yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga surat An-Nahl ayat 49, yang keempat surat Al-Isra ayat 109, kemudian yang kelima surah Al-Hajj ayat 18, yang keenam surah Maryam ayat 58, yang ketujuh surah Al-Hajj ayat 17, yang kedelapan surah Al-Furqan ayat 50,
yang ke-9 surah An-Naml ayat 25, yang ke-10 surah As-Sajdah ayat 15, yang ke-11 surah As-Shad ayat 24, dan yang ke-12 surah Al-Fussilat ayat 38, kemudian lanjutkan yang ke-13 surah An-Najm ayat 62, surah yang ke-14 yaitu Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surah Al-Alaq ayat 19. Jadi, itu merupakan surah atau ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 15. Ketika kita membaca salah satu dari ayat tersebut, hendaklah kita melakukan sujud tilawah karena itu merupakan salah satu dari ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang syarat dan rukun sujud tilawah. Yang pertama yaitu syarat sujud tilawah. Di sini syarat sujud tilawah ada 3. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Jadi, ketika kita hendak melakukan sujud tilawah, maka hendaknya kita suci dari hadas dan najis, karena itu merupakan dari syarat sujud tilawah. Kemudian syarat yang kedua yaitu menghadap kiblat. Jadi ketika melakukan sujud tilawah, kita harus menghadap arah kiblat. Yang terakhir dari syarat sujud tilawah yaitu menutup aurat. Jadi hendaknya ketika kita melakukan sujud tilawah, kita harus tertutup auratnya karena itu merupakan dari syarat sujud tilawah. Jadi secara keseluruhan syarat sujud tilawah ada 3. Yang pertama suci dari hadas dan najis, yang kedua menghadap kiblat, dan yang terakhir yaitu menutup aurat. Selanjutnya yaitu rukun dari sujud tilawah. Apa saja sih rukun dari sujud tilawah dan ada berapa rukun dari sujud tilawah? Yaitu yang pertama niat. Kita niat melakukan sujud tilawah. Yang kedua kita takbiratul ihram. Yang ketiga sujud 1 kali diawali dengan bacaan takbir. Yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Dan yang terakhir salam. Jadi rukun dari sujud tilawah ini ada 5. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud 1 kali diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, dan yang terakhir yaitu salam. Itu merupakan rukun-rukun dari sujud tilawah. Kemudian di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang tata cara sujud tilawah. Yang pertama yaitu di sini dibagi menjadi 2, sujud tilawah di luar sholat dan sujud tilawah di dalam sholat. Untuk yang pertama yaitu adapun tata cara sujud tilawah di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, kemudian niat sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat sujud 1 kali, dan pada saat sujud membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Yang kelima duduk sejenak, dan yang terakhir salam. Jadi itu tadi merupakan tata cara sujud tilawah di luar sholat. Jadi tata cara sujud tilawah itu ada 2, yang di luar sholat dan di dalam sholat. Untuk yang ke-6 tadi yang sudah Ibu jelaskan, itu merupakan tata cara sujud tilawah di luar sholat. Kemudian yang kedua yaitu tata cara sujud tilawah di dalam sholat adalah sebagai berikut. Ketika dalam keadaan sholat dan berdiri atau imam sedang membacakan ayat sajadah, maka langsung sujud saja dan kemudian berdiri lagi melanjutkan gerakan sholat. Jadi untuk tata cara sujud tilawah di dalam sholat itu kita mengikuti alurnya saja, atau ketika kita berjamaah kita mengikuti gerakan imam. Ketika berdiri kita langsung sujud, kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan gerakan sholat yang sudah kita lakukan. Jadi seperti itu untuk tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Yang terakhir dari poin-poin sujud tilawah ini yaitu hikmah melaksanakan sujud tilawah.
Yang pertama, hikmah dari melakukan sujud tilawah yaitu dijauhkan dari godaan syaitan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Dan yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, tentu pastinya memiliki hikmah. Dan hikmah melakukan sujud tilawah yaitu ada 3 tadi yang sudah Ibu sebutkan di atas, dijauhkan dari godaan syaitan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, dan kemudian hikmah yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Kemudian semoga penjelasan dari Ibu tadi bermanfaat dan jangan lupa juga kerjakan tugas di Google Classroom. Ingat, bagi yang mengerjakan tugas dengan tepat waktu sesuai deadline, maka nilai akan sempurna sesuai yang diperoleh. Akan tetapi, jika kalian mengerjakan tugas terlambat dari ketentuan deadline, meskipun kalian mendapatkan nilai sempurna, maka konsekuensinya karena terlambat akan dikurangi. Jadi nilai kalian akan dikurangi karena kalian tidak disiplin atau terlambat mengumpulkan tugas. Jadi seperti itu. Rest my head on my pillow, turn off the lights.